Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Haji Andi Hasrianti SSMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Setelah mengerjakan tugas makalah yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap pendidikan, kali ini saya akan mempresentasikannya dalam bentuk video. Oleh karena itu, saya akan memulainya pada latar belakang. Wabah ini telah menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat COVID-19 menjadi trending topik di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2020 lalu. COVID ini seakan membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dimulai dari perubahan pola pendidikan sampai perubahan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan, di mana rumusan masalah yang ada di makalah saya itu ada 2 poin. Yang pertama itu seberapa besar dampak pandemi COVID-19 di dunia pendidikan. Yang kedua itu seberapa efektifkah pembelajaran daring. Untuk tujuannya sendiri terdapat 2 poin juga. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi COVID-19 di dunia pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektifkah pembelajaran daring. Selanjutnya di sini ada pengertian dari COVID-19 itu sendiri, di mana Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyerang sistem pernapasan, memberikan dampak buruk bagi kesehatan disertai dengan gejala ringan maupun gejala yang berat, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS adalah gejala yang ditimbulkan jika terjangkit atau terpapar oleh virus ini. Setelah wabah ini menjadi pandemi global, tentunya wabah ini sangat berdampak bagi seluruh kegiatan umat manusia. Dari pandemi ini telah diakui oleh UNESCO, hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikannya di masa depan. Di mana proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di lingkungan sekolah maupun universitas yang merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Namun adanya wabah COVID-19 yang sangat mendadak, maka pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, di mana biasanya proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas, kini harus beralih dengan memanfaatkan teknologi di media digital secara virtual atau daring. Pandemi COVID-19 ini sudah cukup lama mewabah di bumi dan sudah begitu banyak dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan, termasuk di dunia pendidikan yang ada di tanah air. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama itu di mana orang tua dapat mengawasi siswa secara langsung.
Pada dasarnya, semua anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Agar dapat memenuhi potensi tersebut, peran orang tua sangat penting dalam memantau pertumbuhan dan perkembangannya secara langsung. Selain dari dampak positif yang dihasilkan dari COVID ini, tentunya juga mempunyai dampak negatif. Di antara dampak negatif yang dihasilkan yaitu 1. Kekerasan pada anak berisiko eksternal. Peserta didik yang lebih banyak menghabiskan waktu belajar di rumah dikarenakan pandemi. Hal ini tentu meningkatnya kekerasan yang tidak terdeteksi. Bahkan banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan pada anak, juga terjadi peningkatan risiko pernikahan dini. Kedua itu turunnya capaian belajar. Dengan kondisi ekonomi tiap keluarga berbeda-beda, di mana diketahui bahwa mengikuti pembelajaran virtual ini tentu membutuhkan sebuah smartphone dan kuota internet. Tentunya ini akan menjadi masalah bagi peserta didik yang memiliki sosioekonomi yang berbeda. Yang ketiga itu putus sekolah. Tidak sedikit orang tua yang lebih memilih anaknya untuk berhenti sekolah dan memilih memperkerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga. Di mana diketahui pandemi ini memberikan dampak yang sangat signifikan termasuk di sektor ekonomi yang ada di tanah air. Selain itu, banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah selama pembelajaran daring ini dilakukan. Selanjutnya di sini ada efektivitas belajar daring. Di masa pandemi, ragam alternatif penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi, dan mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan fungsi dari aplikasi mereka. Di antara aplikasi yang sering digunakan untuk menunjang pembelajaran selama daring yaitu Zoom, Google Meet, email, dan masih banyak lagi. Namun, tak sedikit mahasiswa yang mengeluhkan metode pembelajaran daring ini. Selain menambah biaya untuk membeli kuota, masalah jaringan, dan masih banyak juga mahasiswa yang mengeluhkan tugas yang membengkak yang diberikan oleh dosen hingga menjadikan mahasiswa malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu di saat ini dunia digegerkan oleh wabah virus corona, tak terkecuali di Indonesia. Maka dari itu pemerintah menerapkan beberapa kebijakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus ini. Utamanya ialah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat. Salah satu kebijakannya yaitu belajar dan bekerja dari rumah. Selain itu, berbicara tentang pandemi tentunya memiliki dampak yang sangat terasa bagi masyarakat. Contohnya saja itu di bidang pendidikan. Dampak yang dirasakan oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran di rumah adalah di mana beban pembelajaran lebih terasa banyak. Pada saat waktu yang sama mereka dituntut untuk dapat mencermati dan memahami materi pembelajaran itu sendiri dengan cepat. Selanjutnya saran, di kondisi sekarang ini memang bukan suatu hal yang mudah bagi semua masyarakat, tak terkecuali pelajar maupun pengajar itu sendiri. Tapi pandemi ini bukan berarti kita tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kita. Jadi diharapkan baik dosen maupun mahasiswa mampu berkolaborasi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat pembelajaran daring itu berlangsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.